10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari dropcap dalam Microsoft Word. Dropcap digunakan untuk memberikan efek pada teks dari sebuah paragraf, sehingga teks tersebut lebih besar dan mencolok dari teks berikutnya. Untuk tugasnya kita selesaikan sehingga kita bisa mengetahui yang mana dropcap ya. Ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Nah, di sini ada judulnya font Times New Roman font size 14. Lalu untuk paragraf fontnya Times New Roman font size 12. Untuk ukuran kertasnya, nah ini ukuran kertasnya kita atur dulu. Jadi kita buka menu layout. Ini layout, kemudian kita buka kotak kecil page setup yang ini. Selanjutnya, nah di sini diminta ukuran kertasnya A4. Jadi kita buka di bagian paper size. Di bagian paper, ini tab paper, lalu paper size-nya kita buka. Kita pilih A4. Lalu untuk marginnya, nah untuk marginnya kita sesuaikan dengan yang ada di ketentuan. Top 3 cm, bottom 2,5 cm. Jadi topnya kita naikkan jadi 3, bottomnya kita turunkan jadi 2,5. Selanjutnya left 3 cm, right 2 cm. Jadi leftnya kita naikkan jadi 3, right-nya 2. Nah, di sini untuk marginnya udah sesuai. Lalu untuk orientationnya portrait atau landscape. Orientation itu berarti posisi kertas ya. Kalau kita lihat di sini di halaman selanjutnya, nah ini posisi kertasnya dalam keadaan portrait. Jadi kita harus memilih orientationnya portrait. Kemudian oke. Yang berikutnya, untuk pengetikan judulnya ya. Judul menggunakan font Times New Roman font size 14. Jadi kita atur dulu. Kita buka menu home, lalu buka fontnya. Fontnya Times New Roman font size-nya 14. Posisi judulnya, nah kita lihat posisi judulnya. Di sini judulnya berada di tengah. Jadi kita aktifkan center. Kemudian kita ketikkan dulu judulnya. Setelah itu yang mau kita atur adalah jarak judul ke paragraf pertama. Jarak judul ke paragraf pertama ini ya. Untuk mengatur jarak judul ke paragraf pertama, maka kita atur pada menu home, lalu kita buka kotak kecil paragraf. Di bagian spacing, nah di sini ada 2, before dan after. Jadi yang mau diatur di bagian afternya. Untuk ukurannya yang mau kita cari dulu. Pada ketentuan, kalau kita lihat ya, dari ketentuannya ini, di sini tidak ada keterangan mengenai spacing. Jadi karena tidak ada keterangan mengenai spacing, maka afternya kita nolkan aja. Nah seperti ini ya. Lalu untuk line spacing ya, di sini kan multiple, ukurannya add-nya ini kan 1,08. Jadi ini tidak perlu diganti. Ini oke kan aja. Kemudian kita tekan dulu enter 1, 2. Nah, kenapa 2 kali enter? Supaya agak ada jaraknya, agak jauh aja. Selanjutnya, untuk paragraf. Paragraf pertama. Nah, di sini ada paragraf pertamanya ya. Inilah huruf V yang besar pada paragraf pertama ini disebut dropcap. Lalu huruf V yang besar pada paragraf kedua ini, pada paragraf ketiga, ini juga bentuk dropcap. Jadi untuk dropcapnya kita tidak buat dulu. Kita akan melihat perataan paragraf untuk paragraf pertama. Kalau kita lihat di sebelah kirinya ini rata, kanannya juga rata. Jadi perataan paragrafnya atau alignmentnya adalah justify. Berikutnya yang mau kita atur adalah jarak baris dalam paragraf pertama. Jarak barisnya di sini agak lebar. Jadi cara mengaturnya, kita buka kotak kecil paragraf, line spacingnya kita buka. Yang tepat ukurannya adalah 1.5 lines.
Kemudian kita okekan. Nah, setelah diokekan, sekarang kita ketikkan paragraf pertamanya dulu. Sebelum mengetikkan, kita untuk paragrafnya tadi belum diubah ya. Paragrafnya menggunakan fontnya Times New Roman font size 12. Jadi fontnya ini udah Times New Roman font size-nya 12. Nah, ini udah diganti. Sekarang saya lanjutkan dulu pengetikannya. Untuk paragrafnya pertama ini udah selesai. Nah, sekarang dilanjutkan ke paragraf kedua. Jadi setelah selesai paragraf pertama, enterkan dulu. Lalu kita lihat paragraf keduanya. Paragraf kedua di sini mulai dari virus file adalah sampai langsung titik. Berarti hanya 2 baris ini ya. Nah, kita lihat di sini perataan paragrafnya adalah rata tengah. Jadi aktifkan center. Setelah itu kita lanjutkan ke pengetikan paragraf kedua. Yang berikutnya untuk paragraf ketiga, jadi di-enterkan dulu. Setelah di-enterkan, untuk paragraf ketiganya kita lihat huruf V nya ini drop cap-nya berada di posisi margin kiri. Nah, posisi margin kiri ya. Jadi sebelah kirinya yang tidak berada di margin kiri, kita lihat dari I ini. I ke bawah ini kan rata. Kemudian sebelah kanannya juga rata. Jadi perataan paragrafnya adalah justify. Setelah itu kita ketikkan dulu paragraf ketiganya. Dimulai dari virus boot sector adalah.
Untuk pengetikan ini sudah diselesaikan untuk judul paragraf 1, paragraf 2. Nah, sekarang kita lihat untuk judulnya. Judulnya ini tercetak tebal. Jadi kita blok dulu judulnya. Kita blok tepat-tepat dari V sampai S seperti ini. Kemudian kita aktifkan bold. Ya, jadi untuk judul di sini sudah memiliki efek bold. Kemudian pada judul di sini memiliki border. Nah, sekarang saya perbesar dulu supaya kita jelas melihat bordernya ya. Untuk bordernya memiliki pola garisnya. Pola garisnya kita lihat yang garis hitam ini ya. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Lalu garisnya tebal. Kemudian di sebelah bawah di sini ada bayangannya dan di sebelah kanan juga ada bayangan. Jadi cara membuatnya, kita blok kata virus. Bloknya ini lebih karena bordernya mau kita buat panjang. Jadi kalau bordernya hanya sependek ini, ya kita bloknya pendek. Kalau panjang ya kita bloknya panjang. Setelah itu di menu home kita buka tombol border, borders and shading. Di bagian border settingnya shadow. Lalu stylenya garisnya tadi panjang pendek yang ini. Kemudian colornya kita ubah. Kita pilih sendiri mau colornya warna apa. Selanjutnya ketebalannya, garisnya tebal ya. Jadi berapa tebal kita nggak tahu. Ya kita taksirkan saja ukurannya. Di sini saya menggunakan 3 poin. Kemudian apply to-nya. Nah, apply to-nya di sini ada teks dan paragraf. Karena bordernya itu panjang ya pilih aja untuk paragraf. Selanjutnya kita buka di bagian shading. Di dalam border di sini ada warnanya. Nah, untuk memberikan warna pada border, fill-nya dibuka. Kemudian kita buka more colors, pilih aja warnanya. Kemudian stylenya pattern di sini di fill ada pattern ya. Style ini corak. Nah, coraknya ini kalau clear berarti tidak ada corak. Kalau solid 100% berarti coraknya itu hitam pekat. Kalau di bawah 100% ini ada 5%, 10% dan seterusnya sampai 95%, 95% berarti coraknya berupa titik. Nah, kalau persennya makin besar ya titiknya makin rapat. Kalau persennya makin dikit ya titiknya makin jarang. Di bawah 95% di sini terdapat corak berupa garis. Nah, di sini coraknya kita akan menggunakan titik, cuma kita nggak tahu berapa persen, kita taksirkan aja ya. Ini saya gunakan 12,5%. Lalu di bawah style ada color. Color ini kegunaannya untuk mengatur warna dari titiknya. Jadi setelah buka more color, maka kita memilih warna untuk titiknya. Selanjutnya ini apply to-nya tetap paragraf ya, mengikuti pengaturan border tadi. Setelah itu kita tekan OK, maka ini udah jadi untuk bordernya. Nah, sekarang untuk paragraf pertama. Pada paragraf pertama, di sini terdapat bentuk drop cap. Jadi cara membuat drop cap-nya, kita blok dulu huruf V-nya ini. Seperti ini. Huruf V-nya di blok. Setelah itu buka di bagian insert. Menu insert-nya dibuka. Kemudian buka drop cap yang ini. Arahkan ke paling bawah, drop cap option. Lalu untuk positionnya, kalau none berarti tidak memiliki efek drop cap. Efek drop yang ini efek in margin. Nah, posisi yang mau dibuat ya seperti ini. Jadi ini saya kecilkan dulu supaya kita jelas melihatnya. Nah, di sini terlihat efek drop. Jadi kita pilih posisinya drop. Lalu untuk optionnya di sini ada font. Nah, untuk fontnya kita lihat pada ketentuan. Untuk efek drop, fontnya Arial Narrow. Jadi kita ubah fontnya ini menjadi Arial Narrow. Kita scroll ke atas. Kita cari Arial Narrow. Lines to drop. Ini maksudnya adalah tinggi dari huruf drop cap tersebut.
Jadi yang kita buat ini kan huruf V-nya ini. Nah, V-nya di sini tingginya berapa baris ya? Kalau dari sini udah terlihat tingginya 3 baris. Jadi lines to drop-nya 3. Kemudian distance from text. Distance from text itu maksudnya jarak dari V ini ke huruf I. Jadi dari ujung ini ya, dari pas di sini, ujung V yang sebelah kanan ini. Nah, di sini kita ukur ke huruf I-nya. Nah, jadi jaraknya itu juga sudah ada dalam ketentuan, yaitu 0,3 cm. Jadi tinggal kita atur aja, ini menjadi 0, kita naikkan jadi 0,3 cm. Kemudian kita okekan. Maka sudah jadilah drop cap yang ada pada paragraf 1. Selanjutnya untuk paragraf satunya kita lihat lagi. Pada kata menyebarkan diri terdapat warna, cuma garis kotaknya tidak ada. Jadi kita blok dulu kata menyebarkan diri. Kita blok tepat-tepat. Selanjutnya kita buka menu home, lalu borders and shading. Di bagian shading, fill-nya ini kita buka, lalu more colors. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih warna aja. Mau warna apa yang kita pilih, ya kita pilih aja secara bebas. Cuma dalam memilih warna jangan sampai warnanya itu seperti ini ya. Nah, kalau digunakan warna ini tulisannya masih bisa terbaca. Tapi jangan memilih warna yang menyebabkan tulisan tak terbaca. Selanjutnya, pada paragraf kedua kita akan membuat border. Nah, bordernya kalau kita lihat ya, ini bordernya bentuk 3 dimensi. Dengan jenis garisnya, ini ada 2 garis, atasnya tebal, bawah tipis. Jadi cara membuatnya, kita blok dulu paragraf keduanya, kita blok tepat-tepat dari V sampai titik. Nah, ini. Kemudian kita buka di menu home, kita buka tombol borders and shading. Di bordernya, settingnya 3D. Lalu stylenya, jenis garisnya yang 2 garis, atas tebal, bawah tipis. Yang ini ya. Kemudian untuk colornya dipilih sendiri ya, colornya mau warna apa ya. Selanjutnya ketebalannya ini tetap aja 3 poin. Lalu apply to-nya di sini text. Yang berikutnya untuk paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga di sini terdapat drop cap. Jadi kita blok dulu huruf V yang mau dibuat drop capnya. Setelah diblok huruf V-nya, kita buka insert, lalu drop cap option. Positionnya in margin. Jadi huruf drop cap ini berada di dalam margin kiri sebenarnya. Jadi in margin. Setelah itu yang mau kita atur untuk fontnya. Fontnya kita lihat pada ketentuan. Untuk efek in margin, fontnya Times New Roman. Jadi ini udah Times New Roman, nggak usah diubah lagi. Lines to drop-nya. Nah, lines to drop-nya kita lihat pada tampilan paragraf ketiganya. Nah, di sini huruf V-nya akan melayang ya, antara baris di pertengah, melayang di antara baris pertama pada paragraf ketiga ya, seperti ini melayang. Jadi sebenarnya tingginya itu 2 baris. Jadi lines drop-nya kita jadikan 2. Distance from text-nya, nah distance from text-nya kita lihat di ketentuan. Untuk efek in margin, distance from text-nya 0. Jadi kita ubah jadi ini tetap 0, gak usah diubah. Lalu oke kan. Kemudian pada paragraf ketiga terdapat border boot sector. Border pada kata boot sector dengan bentuk kotak. Di sini bentuknya, settingnya kotak, box. Lalu untuk jenis garisnya ini 2 garis sama tebal. Jadi cara buatnya, kita blok dulu kata boot sector. Titiknya tidak ikut ya, tidak ikut di blok. Kemudian kita buka menu home,
lalu kita buka tombol border, borders and shading. Di bagian border settingnya box, lalu jenis garisnya ya, 2 garis yang ini sama tebal ya, jadi pilih yang ini. Colornya kita ganti aja. Setelah itu ketebalan garisnya, karena agak tebal ya kita pilih jenis garis yang agak tebal. Berapa tebal ya kita nggak tahu, kita taksirkan aja. Saya pakai 2/4. Lalu apply to-nya tetap teks. Oke. Hasilnya gini. Nah, jadi setelah adanya border terlihat ya. Di sini drop cap-nya seperti melayang ya. Yang berikutnya mau kita buat ini. Page border, bingkai 1 halaman. Dengan corak seperti ini ya. Jadi caranya kita tidak perlu blok apapun. Di menu home kita buka kembali tombol border, lalu arahkan ke border and shading. Setelah itu page border. Nah, setelah page border, artnya kita buka. Nah, jadi di sini bukan hanya ada 4 artnya, ini banyak. Jadi bisa kita scroll ke bawah, kita bisa melihat, kita cari yang sesuai aja. Nah, bentuk yang ini ya, ini dipilih. Kemudian width-nya, ukuran dari page bordernya kita lihat pada ketentuan. Ketentuan untuk page border art seperti terlihat yang pada halaman teks, width-nya 10 pt, 10 poin. Jadi untuk width-nya kita turunkan jadi 10. Jadi kalau angka width-nya makin kecil ya gambarnya pasti makin kecil. Kalau makin besar ya gambarnya juga ikut makin besar. Selanjutnya apply to-nya ini whole document. Oke kan? Nah, di sini udah jadi ya. Sudah jadi, tugasnya udah selesai. Yang berikutnya, simpan dengan nama latihan bab 1 di folder masing-masing. Jadi tinggal kita save. Ini tombol save-nya. Kemudian kita buka disk PC. Setelah buka disk PC, kita scroll ke bawah, kita cari local disk dalam kurung E. Kalau di sini di komputernya saya pakai drive D ya. Kalau di tempat kalian kalau nggak ada drive D ya pakai aja drive E. Kalau di lab komputer ya menggunakan local disk E. Kemudian kita akan bentuk dulu foldernya. Ini kita klik dulu new folder. Kita akan bentuk folder milik kita pribadi. Kemudian kita ketikkan kelas ya. Kalau ya kelas 8A ya ketik 8A, kelas 8B ya ketik 8B dan seterusnya. Jadi saya pakai aja kelas ini 8, nama masing-masing ya. Setelah itu nomor kelas. Kemudian tekan aja tombol enter supaya pergantian nama folder ini bisa terjadi. Lalu kita buka foldernya. Cara membuka folder kita bisa double klik di sini atau tekan aja tombol open ini. Kemudian file name-nya di sini tertulis virus, kita ganti menjadi latihan bab 1. Nah, demikianlah materi dropcap untuk hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.